Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Pada video kali ini kita akan mulai mempelajari statistika inferensia. Oleh karena itu, pada video tutorial ini kita sudah lanjut di konsep statistika yang selanjutnya. Bila di konten sebelumnya saya mengajarkan kepada kalian bagaimana menganalisis statistika deskriptif, pada konten kali ini kita sudah masuk ke statistika inferensia. Uji yang pertama kita pelajari adalah uji T berpasangan. Namun, selain mempelajari uji T berpasangan, kita juga akan belajar bagaimana caranya melakukan analisis paired sample size test. Apa itu paired sample size test? Nanti akan kalian ketahui ketika kalian mengikuti video ini. Namun sebelumnya, sama seperti biasanya, saya berasumsi dan saya berharap kalian sudah menginstal SPSS di setiap komputer atau laptop kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian juga sudah memahami tampilan SPSS. Bila kalian belum paham atau belum mengerti tampilan SPSS secara umum, silakan dicek lagi di video saya sebelumnya. Oke, tujuan pembuatan video kali ini adalah saya berharap kalian mampu menganalisis keterpenuhan asumsi sebelum uji T berpasangan dilakukan. Karena kita melakukan uji statistika inferensia, tentunya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum data tersebut dapat dianalisis. Apa saja asumsi tersebut akan kita pelajari setelah ini. Selain itu, saya juga berharap kalian mampu melakukan analisis uji T berpasangan menggunakan SPSS. Kemudian, kalian juga saya harapkan mampu melakukan analisis paired sample size test ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, saya harapkan kalian juga mampu melaporkan hasil analisis dengan format EPA style, baik hasil analisis dari uji T berpasangan maupun hasil analisis dari paired sample size test. Oke, kita sedikit mereview terlebih dahulu apa itu uji T berpasangan. Uji T berpasangan bisa saja memiliki istilah lain, yaitu dependent t-test atau paired sample t-test. Oleh karena itu, ketika kalian membaca laporan, membaca skripsi, tesis, disertasi, atau membaca artikel ilmiah, kemudian kalian mengenal atau mendapati istilah dependent t-test, ya dependent t-test itu adalah uji T berpasangan. Di artikel lain dituliskan paired sample t-test, ya paired sample t-test itu sama juga dengan uji T berpasangan. Apa fungsi uji T berpasangan? Ya, uji T berpasangan ini berfungsi membandingkan dua rata di antara dua kelompok yang saling berkaitan. Jadinya, bila kita punya dua kelompok data, dan dua kelompok data ini memiliki keterkaitan, kita dapat menggunakan uji T berpasangan untuk melihat apakah kedua kelompok ini berbeda signifikan atau tidak. Maksudnya berkaitan itu apa? Artinya ada hubungan. Misalnya saja, kita melakukan penelitian, yang penelitian itu diawali dengan pretest dan diakhiri dengan post-test. Nah, sebelum post-test kita memberi perlakuan tertentu, misalkan pelatihan, pembelajaran, workshop, dan sebagainya. Oleh karena itu, di penelitian tersebut kita akan mendapatkan dua data, yaitu data awal dan data akhir, data pre dan data post, data sebelum dan data sesudah. Misalkan saja pesertanya 20. Nah, nanti bisa kita pasangkan. Pretest peserta pertama dipasangkan dengan post-test peserta pertama tersebut. Misalkan peserta pertamanya Budi. Kemudian peserta kedua misalkan Ani. Pretest dari Ani dipasangkan dengan post-test dari Ani juga. Misalkan peserta ke-20 adalah Tony.
pretestnya Tony dipasangkan dengan posttestnya Tony. Sehingga di sini bisa kita lihat seluruh data pretest memiliki pasangan dengan data posttest. Inilah yang dimaksud keberadaan hubungan. Jadinya ada dua kelompok, ada dua data yang setiap datanya itu berpasangan satu sama lain. Bila tidak ada parameter untuk memasangkan, jangan gunakan uji T berpasangan meskipun jumlah datanya ada dua kelompok. Kemudian, ciri data yang dapat dianalisis menggunakan uji T berpasangan adalah terdiri atas satu variabel bebas. Keberadaan satu variabel bebas tersebut menyebabkan data kita terbagi menjadi dua kelompok yang berpasangan. Dan hanya ada satu variabel terikat. Misalkan variabel bebas itu waktu pemberian tes, kemudian kelompok yang dihasilkan jadinya pekan pertama dan pekan ketiga, itu dua kelompok, jadinya dua kelompok data. Kelompok data yang pertama adalah pekan 1, kelompok data yang kedua adalah pekan 3. Munculnya dua kelompok data ini karena ada satu variabel bebas tadi, yaitu waktu pemberian tes. Kemudian variabel terikatnya adalah skor tes. Nah, misalkan seperti itu. Ya, jadinya terdiri atas satu variabel bebas, dua kelompok data yang berpasangan, dan satu variabel terikat. Sekarang kita lihat apa saja asumsi uji T berpasangan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bila kita akan melakukan statistika inferensia, tentunya data yang akan kita analisis harus memenuhi beberapa asumsi. Nah, asumsi uji T berpasangan yang pertama adalah variabel terikat berupa data kontinu. Data kontinu itu dapat berubah skala interval ataupun rasio. Bila kita menggunakan SPSS, maka measure-nya adalah scale, bukan ordinal, bukan nominal. Asumsi yang kedua adalah variabel bebasnya berupa data kategoris yang membagi data menjadi dua kelompok yang saling berkaitan. Jadinya bukan scale ya, bukan interval maupun rasio, melainkan bisa saja data nominal. Ya, kemudian selanjutnya asumsi yang harus terpenuhi adalah tidak adanya outlier pada nilai selisih. Outlier itu keberadaan data yang mencelat, terpencal. Ya, jadinya nama lainnya adalah pencilan. Jadinya misalkan data tersebut, misalkan kita melakukan penelitian, datanya terkumpul menjadi satu distribusi yang bagus, kemudian ada satu dua data yang di luar daerah distribusi tadi. Misalkan kita mengambil tes IQ atau tes hasil belajar saja yang gampang ya. Dengan skala 0 sampai 100, ada 40 peserta. Nah, 39 peserta itu rentangan skornya dari 70 sampai 90. Namun ada satu peserta yang skornya 20. Nah, skor 20 ini dikatakan outlier. Uji T berpasangan mengatakan bahwa data tidak boleh memiliki outlier, agar data tersebut bisa terpenuhi asumsinya. Dan yang terakhir adalah nilai selisih terdistribusi secara normal. Nilai selisih ini nilai apa? Nilai selisih ini adalah selisih antara data dua kelompok tadi. Misalkan kita melakukan pretest dan posttest, tes awal dan tes akhir, maka nilai selisih adalah selisih antara pretest dengan posttest. Itulah keempat asumsi dari uji T berpasangan. Ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka kita arahkan atau kita alihkan analisis kita dengan analisis non-parametrik, yaitu paired sample size test. Oke, sekarang langsung kita praktikkan bagaimana cara analisis uji T berpasangan. Misalnya, kita telah melakukan penelitian dengan melibatkan 20 peserta. Penelitian tersebut melibatkan pelatihan. Dan sebelum pelatihan, kita mengadakan 3 tes, yaitu tes keterampilan berpikir, tes hasil belajar, dan tes literasi. Kemudian kita beri pelatihan selama 1 minggu misalnya, kemudian kita beri tes lagi
Sehingga di akhir minggu pertama kita juga mendapatkan data keterampilan berpikir lagi, data hasil belajar lagi, dan tentunya data literasi lagi. Sehingga dari ketiga variabel ini kita memiliki data sebelum pelatihan dan data setelah pelatihan. Istilah lainnya adalah pretest dan post-test. Nah, data tersebut kemudian kita rekap di Excel. Bila di tutorial sebelumnya, saya telah mengajarkan bagaimana caranya membuat data di SPSS dengan mengimport data dari Excel. Pada tutorial kali ini, saya akan gunakan cara lain. Saya tidak melakukan import, tetapi saya lakukan copy and paste, copy paste. Nah, cara inilah yang paling sering dan paling suka saya gunakan ketika saya melakukan analisis. Bagaimana caranya? Yang jelas, yang pertama kita harus membuka program SPSS dan file Excel yang menyimpan data kita. Ini filenya sudah kita buka, kemudian kita membuka program SPSS, dan ini programnya juga sudah terbuka. Seperti biasanya, ada variable view and data view. Kita ke variable view dulu. Nah, ini bisa kita kecilkan windownya dengan cara mengklik tombol kotak ini di bagian kanan atas. Nah, setelah mengecil seperti ini, kemudian kita lihat, kita cek variabel kita apa saja. Kemudian kita tuliskan di name. Yang pertama adalah inisial. Yang kedua adalah keterampilan berpikir. Ada sebelum, ada sesudah. Karena kita tahu variabel name di sini kita tidak bisa membuat spasi dan sebagainya, maka kita hindari spasi. Nah, misalkan saja saya simbolkan sebelum itu kita beri istilah X dan sesudah kita beri istilah Y. Kemudian keterampilan berpikir kita singkat menjadi KB. Maka di sini bisa saya tuliskan XKB. Kemudian data sesudah post-test kita tulis YKB. Begitu juga hasil belajarnya. Saya tulis XHB, kemudian YHB. Literasi juga demikian, X literasi dan Y literasi. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita ubah type dari inisial. Ya, kita klik atau kita geser dulu kursor ke bagian kanan dari kolom type, kemudian kita klik sehingga muncul kotak seperti ini dan kita pilih string. Kenapa string? Karena kita lihat data inisial ini tidak mengandung angka, hanya alfabet saja. Setelah kita pilih string, kemudian kita klik OK. Sedangkan data keterampilan berpikir hingga literasi tetap numerik. Kenapa? Karena datanya berupa angka. Kemudian width-nya tidak usah diubah, desimalnya tidak usah diubah. Nah, baru labelnya kita tulis variabel kita secara lengkap. Di sini langsung kita tulis sebelum, misalkan pretest, keterampilan berpikir. Kemudian post-test, keterampilan berpikir. Selanjutnya pretest, hasil belajar. Selanjutnya post-test, hasil belajar. Kemudian pretest literasi. Dan yang terakhir adalah post-test literasi. Values-nya noun saja karena kita tidak memiliki data yang perlu dilabeli. Missing-nya juga none. Kenapa? Karena data kita lengkap, tidak ada data yang hilang. Kolomnya juga tetap. Kemudian align-nya tetap. Kemudian measure-nya. Nah, di sini tinggal kita ubah saja. Ini sudah betul nominal ya, karena nama itu nominal memang. Kemudian measure yang hasil tes tentunya berupa scale. Jadinya kita geser kursornya ke bagian kanan, kemudian kita klik dan kita pilih scale. Hingga
data literasi. Nah, di sini variabel view-nya sudah siap. Sekarang waktunya kita mengcopy data dari Excel ke SPSS. Pertama, kita klik data view di bagian kiri bawah SPSS. Kemudian, kita kembali ke Excel. Kemudian, kita tandai data-data kita. Hanya data angka saja yang kita blok. Kemudian kita Ctrl C, kita copy dengan cara menekan tombol Ctrl dan C di keyboard kita masing-masing. Sehingga muncul garis putus-putus yang bergerak ini. Kemudian kita buka lagi SPSS kita. Kita klik di kolom nomor 1 di baris nomor 1. Jangan sampai salah seperti ini ya, tetapi harus di kolom nomor 1 dan baris nomor 1. Kemudian kita paste dengan cara menekan Ctrl V secara bersamaan di keyboard kita masing-masing. Nah, ini ada yang saya lupakan. Ketika kita melupakan kolom, maka di sini kosong. Mana yang saya lupakan? Yang saya lupakan adalah variabel yang pertama, yaitu nama, inisial. Nah, kalau sudah mengalami kesalahan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di video yang awal dahulu, saya pernah mengatakan SPSS itu hampir sama dengan Excel. Selain kita bisa menarik-narik lebar kolom, dan kita bisa melakukan beberapa hal layaknya di Excel, nah, kita juga bisa menghapus data ketika salah seperti ini. Kita juga bisa melakukan undo, mengulang, ya. Caranya bagaimana? Kita bisa klik Ctrl Z di keyboard kita, atau kita tinggal klik menu undo di bagian atas ini. Coba kita klik ya. Nah, kita klik, nah, akhirnya datanya kembali seperti semula, yaitu belum ada data. Sekarang kita ulang lagi, inisialnya juga dimasukkan. Nah, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Kita letakkan kursor kita di baris pertama kolom pertama dan kita klik kolom tersebut. Kemudian kita klik atau tekan Ctrl V. Nah, ini baru tepat. Semua kolom yang memiliki nama variabel sudah terisi. Inilah data yang akan kita analisis. Sekarang kita kembalikan view-nya agar memenuhi layar dengan cara mengklik kotak di bagian kanan atas ini. Nah, kembali seperti semula. Karena datanya sudah siap, sekarang waktunya kita melakukan analisis. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum kita melakukan UJT berpasangan, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama, variabel terikatnya berupa data yang terkategori scale, interval atau rasio, atau variabel continue. Di sini kita sudah datanya berupa scale ya, ini measure-nya. Karena angka-angka ini bisa ditambahkan atau dikurangkan, memenuhi kriteria dari data interval. Kemudian asumsi selanjutnya adalah terdiri atas dua kelompok, ya. Jadinya variabel terikatnya itu menyebabkan variabel bebasnya menyebabkan variabel terikat terbagi menjadi dua kelompok yang berkaitan. Nah, ini XKB dan YKB. Pretest keterampilan berpikir, post-test keterampilan berpikir. Ini kan berkaitan. Jadinya 42 dipasangkan dengan 56, 43 dipasangkan dengan 64. Begitu juga data literasi, 65 bisa dipasangkan dengan 86. Jadinya asumsi kedua sudah terpenuhi. Kemudian asumsi ketiga, ketidakhadiran outlier. Akan saya jelaskan bagaimana caranya menganalisis outlier di video yang lain. Dan asumsi yang terakhir adalah data selisih terdistribusi normal. Seperti yang saya katakan tadi, data selisih adalah data yang menunjukkan selisih antara dua kelompok data yang kita miliki. Nah, misalkan
kita ingin menganalisis keterampilan berpikir terlebih dahulu. Ingat ya, karena asumsi yang pertama dan kedua adalah data hanya terdiri atas satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadinya, karena ini ada 3 variabel, yaitu keterampilan berpikir, hasil belajar, dan literasi, maka nanti ada 3 kali uji T. Sekarang kita fokuskan ke data keterampilan berpikir terlebih dahulu. Asumsi pertama dan kedua sudah tepat. Hanya ada satu variabel terikat, yaitu keterampilan berpikir. Dan hanya ada satu variabel bebas, yaitu pemberian pelatihan. Pemberian pelatihan itu menyebabkan data terbagi menjadi 2, yaitu sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Asumsi kedua terpenuhi. Kemudian asumsi selanjutnya yang akan kita bahas di video ini adalah data selisih terdistribusi secara normal. Data selisihnya mana? Nah, harus kita sediakan dahulu. Bagaimana caranya memunculkan data selisih? Mari kita lihat tahapannya berikut ini. Yang pertama, kita pilih transform. Ya, menu transform di bagian atas ini. Kemudian kita pilih compute variable. Kita klik. Di sini ada kolom target variable. Target variabel ini adalah nama variabel baru yang ingin kita hasilkan. Kita tulis saja selisih underscore. Ingat, karena nama variabel tidak bisa spasi ya. Selisih keterampilan berpikir. Karena terlalu panjang, bisa kita tulis selisih KB, keterampilan berpikir. Kemudian di sini ada numeric expression. Bagaimana caranya variabel ini datanya terbentuk. Karena kita ingin menghitung selisih, maka kita kurangkan post-test dengan pretest. Caranya bagaimana? Kita pilih post-test keterampilan berpikir, kemudian kita pindahkan ke kolom numeric expression. Nah, sehingga variabel ini masuk ke sini. Kemudian kita pilih tanda min, tanda minus, tanda pengurangan. Kita klik. Kemudian kita masukkan variabel pretest keterampilan berpikir, kita klik panah ini. Sehingga numeric expression-nya adalah YKB dikurangi XKB. Data keterampilan berpikir akhir dikurangi data keterampilan berpikir awal. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti yang saya katakan dahulu, setiap apa yang kita lakukan akan dilaporkan di window output. Sekarang kita kembali lagi ke window dataset. Nah, di sini muncul variabel baru, yaitu variabel selisih KB. Kita cek di variabel view, di sini juga muncul variabel baru, yaitu selisih underscore KB. Di label bisa kita beri nama secara lengkap, yaitu selisih keterampilan berpikir. Kita kembali ke data view. Di sini sudah ada data selisih. 55 dikurangi 40, 15. 56 dikurangi 42, 14. Dan seterusnya. Setelah kita memiliki data selisih, waktunya kita melakukan uji normalitas. Caranya bagaimana? Kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih Non-Parametric Test. Setelah itu, kita pilih Legacy Dialogs. Kemudian kita pilih Samples KS. Ya, non-parametric test, kita pilih Legacy Dialogs, kemudian kita pilih Sample KS. Kita klik. Sehingga muncul kotak One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, salah satu nama uji normalitas adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Apa yang dianalisis? Data selisih. Data yang baru kita peroleh dari mengcompute variabel kita tadi. Sehingga data selisih kita klik, kemudian tanda panah kita klik, sehingga data selisih pindah ke test variable list. Kita pindahkan ke kolom yang kolom tersebut berisikan variabel yang ingin kita analisis. Setelah itu, kita klik
Oke. Sehingga secara otomatis di window output akan muncul hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Sekarang bagaimana kita ketahui apakah data kita normal atau tidak? Kita dasarkan pada nilai signifikansi. Di sini ada asim sig to tail, kemudian di sini ada angka. Angka inilah yang menjadi dasar keputusan kita apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Bila kurang dari 0,05, maka data kita tidak terdistribusi secara normal. Namun, bila di atas 0,05, data kita terdistribusi secara normal. Di sini 0,059. 0,059 itu lebih dari 0,05. Oleh karena itu, kita simpulkan data selisih keterampilan berpikir terdistribusi secara normal. Karena datanya sudah dilakukan uji asumsi, dan asumsi normalitas terpenuhi, sekarang waktunya kita melakukan uji T berpasangan. Caranya bagaimana? Kembali lagi kita pilih menu Analyze. Setelah kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Setelah Compare Means kita pilih Pair Samples T-Test. Seperti di awal tadi, nama lain dari uji T berpasangan adalah Pair Samples T-Test. Kita klik sekali sehingga muncul kotak ini, kotak Pair Sample T-Test. Nah, variabel yang ingin kita bandingkan, kita pindahkan ke kolom paired variable, yaitu pretest keterampilan berpikir dan posttest keterampilan berpikir. Caranya bagaimana? Pretest keterampilan berpikir kita klik kiri sekali, kemudian kita klik tanda panah ini, sehingga secara otomatis pretest keterampilan berpikir berpindah ke variabel 1. Kemudian variabel posttest keterampilan berpikir kita pindahkan ke variabel 2. Bukan kita pindahkan ke baris kedua ya, tetapi kita pindahkan ke kolom yang variabel 2. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Bisa kita klik-klik ya. Karena kita ingin memasukkan posttest keterampilan berpikir ke variabel 2, maka kolom ini yang kita klik. Kemudian posttest keterampilan berpikir kita klik. Lalu tanda panah ini kita klik, sehingga posttestnya masuk ke kolom variabel 2. Nah, di sini pair 1 pretest keterampilan berpikir dan posttest keterampilan berpikir. Di sini ada pair 2. Kalau kita mengisi pair 2, maka nanti akan muncul baris ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu, bila jumlah data yang ingin kita analisis banyak dan jumlah pasangan yang ingin kita analisis banyak, kita bisa melakukan secara langsung. Namun, di kesempatan yang pertama ini, kita analisis satu kali dulu. Kita analisis satu pasang dahulu, yaitu data keterampilan berpikir. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, sehingga secara otomatis muncul hasilnya. Seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya, SPSS itu mudah dioperasikan. Kita klik Analyze, kemudian kita bisa menganalisis data menggunakan berbagai analisis. Dan ketika kita melakukan analisis, akan muncul banyak tabel. Kita harus pintar memilih tabel mana yang penting. Nah, di per sample t-test akan muncul 3 tabel. Nah, yang penting adalah, yang pertama adalah mean, rata dari kedua data, kemudian jumlah data, dan tentunya mean akan berpasangan juga dengan standar deviasi. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, statistika deskriptif selalu disajikan sebelum statistika inferensia. Nah, ini kan sebetulnya statistika deskriptif, mean, jumlah, dan standar deviasi. Pelaporannya seperti apa? Nanti kita lihat di akhir video. Kemudian, selain tabel ini, tentunya tabel yang ini merupakan tabel yang penting. Kenapa? Karena hasil analisis uji T berpasangan diinformasikan di tabel yang terakhir ini. Tabel pair sample test.
Manakah angka-angka yang penting? Yang pertama adalah angka T hitung. Nah, ini min 14,647. Kenapa kok min? Kenapa kok negatif? Nanti akan saya sampaikan ketika kita melaporkan hasilnya. Kemudian angka yang lain yang penting adalah DF. DF itu degree of freedom. Bila kita mempelajari statistika secara manual, kita mengenal DF ini sebagai DB, derajat bebas. Kemudian nilai penting yang terakhir adalah sig, yaitu 0,000 ini. Nah, angka-angka yang saya sampaikan tadi dari min sampai sig ini harus kita laporkan nanti. Itu cara melakukan uji T berpasangan. Namun, sebelum kita belajar bagaimana cara melaporkannya, saya juga perlu menyampaikan kepada kalian bagaimana cara melakukan analisis normalitas menggunakan uji yang lain. Ini penting karena ada kalanya kita tidak memungkinkan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ketika kita ingin menguji normalitas data kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan uji yang lain. Uji yang lain yang umum digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Oleh karena itu sekarang coba kita lakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Dan kita akan menganalisis data yang lain, yaitu data keterampilan data hasil belajar. Kita kembali ke data view. Nah, di sini jangan lupa, asumsi normalitas pada uji T berpasangan berlaku pada data selisih, bukan data sebelum, bukan data sesudah. Oleh karena itu, bila kita ingin melakukan uji T berpasangan pada variabel hasil belajar, maka tentunya kita harus menyediakan data selisih hasil belajar. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita pilih transform terlebih dahulu. Kemudian kita pilih compute variable. Kemudian target variabelnya, nama variabel baru yang ingin kita hasilkan kita ubah menjadi selisih underscore HB. HB itu hasil belajar. Kemudian numeric expression-nya kita hapus saja, bisa kita blok seperti ini, kemudian kita del atau backspace menggunakan tombol di keyboard kita. Kemudian post test hasil belajar kita pindahkan ke kolom ini sehingga YHB muncul di sini. Kemudian kita klik tanda min, tanda pengurangan. Kemudian pretest hasil belajar kita masukkan ke kolom numeric expression ini. Sehingga ekspresi aritmatik yang akan dijalankan oleh SPSS adalah YHB dikurangi XHB. Post test hasil belajar dikurangi pretest hasil belajar. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian sekarang waktunya kita melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Caranya bagaimana? Klik Analyze lagi, tetapi bukan ke non-parametric test, tetapi ke Descriptive Statistics. Kemudian kita pilih Explore. Ya, menu Explore ini kita klik kiri sekali, sehingga muncul kotak Explore berikut ini. Dependent list adalah variabel yang ingin kita analisis. Yang kita analisis tadi adalah data selisih hasil belajar. Kita pindahkan ke kolom dependent list. Kemudian di sebelah kanan ada tombol plots. Tombol plots kita klik kiri sekali. Nah, di sini ada beberapa menu. Agar hasilnya sedikit, kita pilih box plotnya yang none. Kemudian deskriptifnya, stem and leaf-nya, centangnya kita hilangi. Nah, kemudian di sini ada normality plot with test. Ini kita centang dengan cara kita klik box, kita klik kotak di sini sekali. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Sehingga akan berproses SPSS-nya sehingga kita memperoleh hasil analisis deskriptif yang dilengkapi dengan uji normalitas. Karena kita fokusnya ingin menguji normalitas, langsung kita lihat hasil uji normalitas. Cara cepatnya kita klik
tulisan test of normality di bagian kiri ini. Sehingga di bagian kanan kita langsung diarahkan dengan tabel test of normality. Di sini kita bisa melihat hasil uji normalitas. Tadi kita ingin melakukan uji Shapiro-Wilk, tapi di sini pun juga muncul uji Kolmogorov-Smirnov. Oleh karena itu, dengan menggunakan langkah tadi, kita bisa mendapatkan dua analisis distribusi normal dengan dua uji sekaligus, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kalau kita melakukan analisis Kolmogorov-Smirnov menggunakan cara yang awal, hasilnya pun juga akan sama, tetapi tabelnya yang lebih banyak, lebih panjang. Kita lihat ya yang tadi ya, ini one sampel Kolmogorov-Smirnov, hasil uji Kolmogorov-Smirnov di analisis yang pertama, tabelnya lebih besar. Sedangkan di analisis yang ini, tabelnya lebih kecil. Nah, ini Shapiro-Wilk. Sama, bagaimana caranya kita ingin mengetahui data kita normal atau tidak? Kita dasarkan pada significant value. Ya, kalau di atas 0,05 maka data kita normal. Dari sini kita lihat, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, data kita signya 0,200. 0,200 itu di atas 0,05, sehingga data kita sesuai Kolmogorov-Smirnov normal distribusinya. Berdasarkan Shapiro-Wilk, nilai signya 0,444. 0,444 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan Shapiro-Wilk, data kita juga terdistribusi secara normal. Sehingga di sini bisa kita simpulkan baik menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk, data kita distribusinya normal. Karena datanya terdistribusi normal, maka kita boleh melanjutkan analisisnya menggunakan uji T berpasangan. Caranya sama seperti tadi, kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian Paired Samples di Test. Karena ingin kita melakukan analisis yang baru, maka kita klik saja tombol reset ini, sehingga kosong lagi. Kemudian data hasil belajar kita lakukan analisis uji T berpasangan. Jadinya pretest hasil belajar kita pindahkan ke variabel 1, sedangkan post-test hasil belajar kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga muncul seperti tadi. Ada tabel yang isinya sebenarnya adalah statistika deskriptif, ada mean, ada jumlah, ada standard deviation, kemudian ada standard error mean juga. Kemudian tabel yang ketiga berisi rangkuman hasil uji T berpasangan. Kita lihat di sini signya 0,001. Bagaimana cara melaporkannya akan saya sampaikan di akhir video. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bagaimana cara pengambilan keputusannya. Kalau normalitas, kita dasarkan pengambilan keputusannya pada sig, ya. Ini sig. Kalau signya di atas 0,05, data kita terdistribusi normal. Bila kurang dari 0,05, data kita tidak terdistribusi normal. Sedangkan hasil uji T berpasangan, kita juga menggunakan nilai sig, tetapi pengambilan keputusannya bila di atas 0,05 tidak ada perbedaan signifikan kedua data yang kita bandingkan. Namun, bila kurang dari 0,05 maka ada perbedaan signifikan. Karena yang kita bandingkan adalah pretest hasil belajar dan post-test hasil belajar dan signya 0,001, maka kita simpulkan data pretest dan post-test hasil belajar memiliki perbedaan yang signifikan. Karena 0,001 kurang dari 0,05. Nah, setelah ini kita coba lihat di variabel yang ketiga. Nah, ini penting. Karena akan ada kasus baru di variabel ketiga yang perlu kalian pelajari agar kalian nanti ketika menganalisis data kemudian mendapati kasus yang sama, kalian bisa paham, bisa mengetahui apa langkah yang harus dilakukan. Sekarang langsung kita lakukan.
Sama seperti tadi, kita akan melakukan penyediaan data selisih. Variabel ketiga kita adalah data literasi. Maka kita sediakan data selisih dari variabel literasi. Kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian selisih HB kita ubah menjadi selisih literasi. Numeric expression-nya kita hapus. Post-test literasi kita pindahkan. Kemudian tanda minus kita klik. Kemudian pretest literasi kita pindahkan ke numeric expression, sehingga ekspresinya adalah post-test literasi dikurangi pretest literasi. Kemudian kita klik OK. Sehingga secara otomatis di data view akan muncul variabel baru, yaitu selisih literasi. Sekarang kita analisis normalitasnya. Langsung kita gunakan cara yang kedua, agar uji normalitas yang muncul menghasilkan dua uji sekaligus. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics seperti tadi, kemudian kita pilih Explore, kita klik sekali menggunakan klik kiri. Kemudian Dependent List-nya, selisih HB kita kembalikan dengan cara mengklik tanda panah ini. Kemudian selisih literasi kita masukkan ke dependent list menggunakan tanda panah ini juga. Kemudian di menu plot kita klik, kita cek apakah normality plot with test sudah tercentang. Bila sudah, kita klik continue. Selanjutnya kita pilih OK. Kita tunggu sebentar agar SPSS memproses operasi yang kita inginkan. Di sini langsung kita lihat hasil normalitasnya dengan cara mengklik test of normality di bagian kiri. Sehingga di bagian kanan muncul tabel yang kita inginkan. Nah, di sini kita lihat nilai SIG di Kolmogorov-Smirnov 0,008. Ini kurang dari 0,05. Ya, 0,008. Kurang dari 0,05. Berdasarkan Shapiro-Wilk-nya, SIG-nya pun kurang dari 0,05. Karena 0,014 itu kurang dari 0,05. 14 itu kurang dari 50. 8 kurang dari 50 juga. Sehingga didasarkan pada hasil analisis ini, asumsi normalitas pada data literasi tidak terpenuhi. Padahal, distribusi normal data selisih merupakan asumsi yang harus kita penuhi sebelum data kita analisis. Lalu bagaimana caranya bila kita menghadapi data seperti ini? Maka analisisnya kita alihkan ke uji non-parametrik. Uji T berpasangan itu uji parametrik yang membutuhkan asumsi yang harus dipenuhi. Ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi, kita alihkan ke non-parametrik. Non-parametriknya apa? Uji non-parametrik pengganti uji T berpasangan adalah uji sign. Ya. Atau nama panjangnya paired sample sign test, dan lebih sering hanya disampaikan sign test. Caranya bagaimana? Kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian kita pilih two related samples, dua related samples. Kemudian kita klik kiri sekali. Sehingga muncul kotak seperti per sample t-test tadi ya. Tetapi judulnya adalah two related samples test. Sama caranya. Di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Variabel apa yang ingin kita bandingkan? Yaitu pretest literasi dan post-test literasi. Maka pretest literasi kita pindahkan ke variabel 1. Dan post-test literasi kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian di test type, kita pilih sign. Sedangkan Wilcoxon, kita hilangkan centangannya. Sebagai informasi, Wilcoxon itu juga non-parametrik yang bisa menggantikan uji T berpasangan.
Tetapi salah satu asumsinya adalah datanya tidak normal, tidak masalah, tetapi kurva distribusi datanya harus simetris. Nah, itu yang sulit juga kita penuhi ketika data kita tidak normal. Sedangkan uji sain ini tidak membutuhkan data normal, juga tidak membutuhkan kurvanya simetris. Oleh karena itu, di tutorial ini kita gunakan test tab-nya sain. Kemudian kita klik OK. Sehingga muncul output dari sain test. Ada dua tabel. Yang pertama tabel frequencies, yang kedua tabel test statistics. Nah, prinsip dari sain test adalah kita membandingkan median. Median itu nilai tengah. Sedangkan uji T, kita membandingkan mean atau rata. Ya. Di sini kita bisa lihat di tabel frequencies ada negative differences dan positive differences. Negatifnya 0, positifnya 20. Apa maksudnya? Maksudnya di sini bila datanya mengalami penurunan, maka akan masuk ke negative differences. Namun kalau datanya mengalami peningkatan, maka akan masuk positive differences. Ketika pretestnya lebih rendah dari post-test, maka terjadi peningkatan karena post-test lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita ketahui positive differencesnya 20, peserta kita 20. Kesimpulannya, seluruh peserta kita mengalami peningkatan literasi sains. Kemudian di sini ada ties. Ties itu adalah peserta yang tidak mengalami peningkatan. Jadinya pretest dan post-testnya sama. Di sini 0. Jadinya tidak ada peserta yang pretest dan post-testnya sama. Kemudian hasil analisis sainnya ada di tabel kedua, tabel test statistics. Cara pengambilan keputusannya adalah kita lihat nilai sig-nya. Sama pengambilan keputusannya dengan uji T berpasangan. Ketika kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan pretest dan post-test memiliki perbedaan signifikan. Sedangkan di atas 0,05, pretest dan post-test disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan. Karena sig-nya 0,000, maka kita simpulkan ada perbedaan signifikan literasi peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, sekarang waktunya kita melaporkan hasil. Hasil yang pertama yang perlu kita laporkan adalah hasil uji normalitas. Ini merupakan salah satu tabel hasil uji normalitas yang kita hasilkan dari analisis yang telah kita lakukan tadi, yaitu hasil analisis one sampel Kolmogorov-Smirnov pada data keterampilan berpikir. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara melaporkannya? Kita bisa menggunakan format kalimat berikut. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menginformasikan bahwa data keterampilan berpikir terdistribusi secara normal. Kemudian kita tulis kata D kapital dalam kurung 20 sama dengan 0,189, P sama dengan 0,059. Apa angka-angka ini? Apa simbol-simbol ini? D berasal dari kata differences. Kenapa kok differences? Karena uji Kolmogorov-Smirnov itu prinsipnya adalah melihat selisih, menggunakan data selisih. Ya, sehingga simbolnya adalah D kapital. Kemudian 20 itu apa? 20 adalah jumlah datanya. D dalam kurung 20 sama dengan 0,189. 0,189 adalah nilai D tersebut, nilai Kolmogorov-Smirnov yang bisa kita lihat di baris tes statistik. Kemudian P sama dengan 0,09, P value adalah nilai sig-nya. Bisa kita lihat di baris sig 0,059 ini. Inilah cara menginformasikan atau melaporkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kita tadi melakukan uji normalitas dengan variabel hasil belajar menggunakan tahapan yang sedikit berbeda. Nah, ini hasilnya ya.
Kemudian bagaimana cara membacanya? Yang pertama, Kolmogorov-Smirnovnya kita baca. Sama seperti tadi ya. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menginformasikan bahwa data hasil belajar terdistribusi secara normal. D sama dengan 20, kita lihat di DF-nya di sini. Sama dengannya 0,146, kita lihat menggunakan angka di kolom statistik. Kemudian P-nya 0,200 didasarkan pada nilai di kolom SIG. Namun fokus kita tadi kita ingin belajar Sapir-Whorf. Bagaimana cara membaca Sapir-Whorf? Kita bisa menggunakan format berikut. Hasil uji Sapir-Whorf menginformasikan bahwa data hasil belajar terdistribusi secara normal. Kemudian kita tulis W kapital sebagai simbol yang mewakili Sapir-Whorf. Dalam kurung 20 yaitu DF-nya, jumlah datanya ya. Kemudian sama dengan 0,955 yang merupakan nilai dari Sapir-Whorf yang bisa kita lihat di kolom statistik. Dan yang terakhir P-nya 0,444 didasarkan pada nilai yang ada di kolom SIG. Manakah yang perlu kita informasikan bila kita mendapati dua hasil analisis normalitas seperti ini? Kita pilih salah satu cukup. Kita bisa memilih Kolmogorov-Smirnov saja atau Sapir-Whorf saja. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membaca hasil uji T berpasangan? Mari kita lihat salah satu hasil dari uji T berpasangan yang telah kita lakukan. Ya, ini tabel deskriptif statistiknya. Kemudian ini tabel paired sample testnya. Seperti yang saya katakan tadi, angka-angka penting yang perlu kita perhatikan adalah mean and standard deviation, kemudian T, DF, dan SIG. Cara melaporkannya adalah seperti ini. Terdapat perbedaan signifikan keterampilan berpikir antara sebelum dan setelah pelatihan. Sebelum pelatihan kita sampaikan statistika deskriptifnya. M sama dengan 42 didasarkan pada min ini. Kemudian SD sama dengan 1,17 didasarkan pada standar deviasi. Kemudian kita sampaikan juga statistik deskriptif dari setelah pelatihan. Peratanya minnya 74,75 didasarkan pada angka di kolom ini. Standar deviasinya 10,33 didasarkan pada angka di kolom ini. Kemudian kita sampaikan hasil uji T-nya. T dalam kurung DF sama dengan nilai T, kemudian P-value-nya. T-nya harus kecil ya, karena uji T itu harus ditulis kecil. Dalam kurung 19 adalah DF atau derajat bebas. Sama dengan 14,65. 14,65 adalah nilai T hitung. Di sini kita lihat di kolom T. Kemudian di sini ada tanda negatif di output SPSS-nya. Apa maksud tanda negatif ini? Tanda negatif ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan, alias data post-test lebih tinggi dari data pretest. Bisa kita lihat di sini, min pretest hanya 42, sedangkan min post-test mencapai 74,75. Artinya terjadi peningkatan. Karena post-test lebih besar dari pretest, maka T-nya negatif. Tapi ingat ya, T itu absolut nilai T, sehingga kita laporkan tanpa tanda negatif. Kemudian kita sampaikan nilai SIG-nya, nilai P-nya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nilai P tidak pernah sama dengan 0. Karena P itu kan probabilitas, kemungkinan. Kemungkinan itu selalu dari rentangan 0 hingga 1. Tapi tidak pernah mencapai angka 0, tidak pernah mencapai angka 1. Hanya di antara 0 dengan 1. Nah, di output SPSS-nya kok dilaporkan 0,000. Ini berarti bukan 0, melainkan 0,0000001. Kemudian karena kolomnya terbatas, maka yang disampaikan 0,000. Sehingga di laporan kita
P-nya jangan sama dengan 0. Jangan sama dengan 0,000, tapi P kurang dari 0,001. Seperti yang saya katakan tadi, karena ini kurang dari 0,05, maka kita simpulkan ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian output terakhir berkaitan dengan sign test yang kita lakukan pada data literasi. Kita lakukan sign test karena data literasi, data selisihnya tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sign test kita hanya memperoleh output yang sederhana. Maka penginformasian hasilnya pun juga lebih sederhana. Nah, di sini cara penginformasiannya bisa kita menggunakan kalimat seperti ini. Pelatihan secara signifikan mampu meningkatkan median literasi siswa dalam kurung P kurang dari 0,001. Ingat, kita kalau menganalisis sign test didasarkan pada perbedaan median. Sedangkan kalau kita menganalisis t-test berdasarkan min-nya. Sehingga bila kita kembali ke pembacaan hasil uji T berpasangan di sini, kita informasikan juga min-nya. Karena min kita informasikan, tentunya standar deviasinya pun juga kita informasikan. Sedangkan di sign test, kita langsung sampaikan kalimat seperti ini. Karena sig-nya 0,000 dan sig tidak pernah sama dengan 0, maka P-nya kita tulis kurang dari 0,001. Dan kurang dari 0,01 ini jauh di bawah 0,05. Sehingga post-test literasi dan pre-test literasi memiliki perbedaan signifikan. Dan didasarkan pada output tadi, kita tahu ke-20 peserta mediannya meningkat. Sehingga tadi positif differences-nya 20. Sehingga di sini bisa kita simpulkan terjadi peningkatan median secara signifikan. Nah, demikian cara kita melakukan analisis ketika kita ingin membandingkan rata dua kelompok yang berkaitan. Kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Namun ketika datanya tidak terdistribusi normal, maka yang kita bandingkan bukan rata melainkan mediannya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan kita bisa mempelajari analisis statistik inferensial lainnya di konten-konten video selanjutnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.